Ini Di kiri kanannya maksudnya? di semuanya. Oh, Ini sini kan ya? banyak lubang-lubang ini. Mas, plannya subur, kemudian daun-daunnya itu utuh, nggak kena hama atau penyakit, itu metode jenengan yang pertama. Dan menurut aturan pabrikan kan ada memang kalau bisa dicampur hanya sekali, jadi fungi, insek, sama satunya pupuk. Itu Raja Juwas Silangan Sutekno, registernya Raja Tanduk. Raja harus buka ya. Wah. Ini nganu Sunda Island Helix PB. Ini kok ditutup terus eman-eman tuh? Ya ini lupa untuk ini Pak Bardilan. Waduh, ini prosesi pembukaan jilbab anggrek ya. King Big Flower. Wah, ini pupung masih ada 2 ini, silahkan. Kunci keberhasilan perawatan anggrek itu sebenarnya di pengendalian tanaman, menurut saya, pengendalian hama dan penyakit. Sahabat Arjordit, pagi ini saya berkunjung di salah satu petani anggrek gitu aja ya. Namanya Mas Hanung. Assalamualaikum Mas Hanung. Waalaikumsalam Pak Bardilan. Alhamdulillah. Wah, gimana kabarnya, sehat toh? Alhamdulillah Pak Bardilan. Nah, ini mohon maaf, ini saya mau tanya-tanya tentang anggrek ya Mas. Ini kan Mas Hanung bisa tunjukkan apa saja yang ada di sini gitu aja. Ya. Ini kebetulan banyak silangan hitamnya Pak Bardilan. Oh ya. Seperti ini lim longkeng. Lim longkeng. Lim longkeng. Waduh. Tanduknya. Yang ini Raja Juwas Sutekno. Ini hitam-hitam Mas ya? Hitam-hitam semua ini silangan, banyaknya silangan Raja Juwas. Yang ini Vian Jaguar. Oh, ini udah beda? Ini beda lagi nih Vian Jaguar. Oh, Vian Jaguar sama tadi yang satunya. Yang satunya itu Raja Juwas Sutekno. Raja Juwas Sutekno. Ini Vian Jaguar juga. Ya, ini seperti ini sahabat Arjordit, bunga-bunga varian hitam. Itu terus dikasih apa itu, plastik? Untuk plastik ini Pak Bardilan, kan kebetulan kita di pinggir sawah, jadi sering banyak serangga. Kadang ini gagal di pembungaan, sehingga kita antisipasi dengan plastik. Ditutup ya? Oh, itu tujuannya untuk mencegah serangga ya? Kadang trip, kadang walang, kadang. Oh gitu ya. Ini mungkin sahabat Arjordit yang kadang punya anggrek kok sudah kenop tapi gagal mekar, biasanya salah satu gangguannya adalah serangga. Nah, ini contohnya nih, dikasih jilbab ini. Gitu. Tapi ini plastiknya kita lubang Pak Bardilan, jadi kita tidak. Gimana metodenya gimana? Dikasih lubang pakai ini. Di kiri kanannya maksudnya? Di semuanya. Oh, sini ya. Banyak lubang-lubang ini, biar tidak sumuk. Sumuk, biar sirkulasinya bagus. Ini hitam juga ya Mas? Ini hitam, tapi ini silangan Orien Sri Mulyani. Orien Sri Mulyani. Sudah pernah mekar belum sebelumnya? Sudah pernah mekar. Bagus nggak? Bagus Pak Bardilan ini sudah berkali-kali mekar. Kemudian ini ada Black Mottle, silangan Li sama. Oke, ini kan anggrek hitam semua ya, mayoritas ya. Ini plannya itu subur-subur Mas. Plannya subur, kemudian daun-daunnya itu utuh, nggak kena hama atau penyakit. Itu metode jenengan yang pertama, metode mupuk dulu gimana? Kalau seperti ini loh, anggrek seperti ini. Kalau mupuk kita biasanya semprot atau Pak Bardilan. Pupuk daun atau pupuk daun? Kita jarang menggunakan pupuk pembungaan. Kita banyaknya unsur N tinggi. Jadi jarang N tinggi atau yang seimbang. N tinggi atau seimbang ya? Kalau pupuk bunga kita jarang menggunakan. Secara alami sebenarnya kalau anggrek sehat ya akan berbunga dengan sendirinya, tidak usah iya percaya itu ya. Artinya kalau anggreknya sehat, cukup nutrisi, dia akan berbunga dengan sendiri, tidak usah dipacu begitu kan maksudnya. Sebenarnya kunci perawatan anggrek itu sebenarnya pada pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit. Ya, kuncinya sebenarnya itu keterangannya seperti apa Mas? Iya. Jadi gini, meskipun pemupukannya itu bagus, tetapi kalau anggrek itu terkena penyakit, ada hamanya, tentunya pertumbuhannya jadi terhambat. Misalnya daunnya kena tungau, itu kan otomatis nutrisi yang masuk itu kan ini terhambat oleh adanya penyakit tersebut, atau mungkin akarnya kena jamur, sehingga penyerapan nutrisi akar tidak jalan. Kalau metode jenengan untuk mengatasi atau melaksanakan konsep jenengan itu seperti apa diterapkan di sini? Kalau kita fungi, insek itu seminggu sekali wajib. Fungi, insek seminggu sekali? Wajib. Itu dicampur apa
sendiri-sendiri. Ya, kalau ini Pak Bardilan, menurut aturan pabrikan kan ada memang fungisida yang tidak bisa untuk dicampur, misalnya fungisida yang dari bahan tembaga atau belerang itu kan tidak boleh dicampur yang lain. Bahan tembaga atau yang pakai belerang itu biasanya tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Yang lainnya. Wah, itu yang sulit ya. Ya, jadi memang harus tanya ke penjual ininya, ke penjual pupuknya, ini boleh dicampur atau enggak. Itu kalau boleh dicampur berarti aman ya. Aman, nanti langsung insek sama fungi dicampur. Oke, kalau enggak ya sendiri-sendiri ya Mas ya. Kalau enggak ya sendiri-sendiri, terpaksa ya waktunya lebih banyak. Kalau bisa dicampur kan menghemat waktu. Betul. Berarti kalau sendiri-sendiri otomatis setiap minggu itu pernah ada fungi, pernah ada insek, pernah ada pemupukan. Jadi kalau pemupukan biasanya kita campur langsung dengan fungi atau dengan insek langsung campur. Kalau bisa dicampur biasanya sekali, jadi fungi, insek, sama satunya pupuk. Jadi satu kalau itu bisa dicampur. Tiga-tiga bisa itu? Bisa, langsung. Nah, ini yang kecil juga subur-subur ini. Mas Hanung, nama anunya apa Mas? Nama kebunnya? Kebunnya kita Rumah Anggrek kita Pak. Rumah Anggrek kita ya? Berarti nanti kalau ada yang berminat untuk kontak lebih lanjut bisa dicari Rumah Anggrek kita. Ada kontak person di sana ya? Ada. Ya, dan ini Mas Hanung melayani penjualan online dan datang sendiri juga bisa. Tapi kebanyakan online ya? Online kita Pak Bardilan. Ya, ini tuh yang sana juga hitam-hitam Mas itu ya? Yang sana hitam-hitam. Oke, kita ke sana Mas. Supaya nggak terpaku. Nah, ini juga plannya subur-subur sekali, gemo-gemo. Nah, ini juga sama tadi ya, yang ini ya? Apa namanya? Lim longkeng. Bukan, ini espresso Raja Jewas silangan dengan helik. Helik ya? Ya. Oh, saya kira ada suteknoinya ya. Helik. Kalau yang sutekno yang seperti ini ya, yang tanduk-tanduk tegak-tegak ini silangan. Ya, kita shoot ya. Sutekno. Wah, ini. Bunganya rapi juga itu. Ini apa sutekno dengan apa? Itu Raja Jewas silangan sutekno, registernya Raja Tanduk. Raja Tanduk ya. Tanduk. Wah, ini memang plan yang tumbuhnya cepat yang silangan sutekno itu. Dulu lihat. Cepat tinggi-tinggi. Nah, ini salah satu tadi anggrek yang dikerudungi. Itu silangan Singoedan Tornado Pak Bardilan. Anunya penting-penting ya. Singoedan Tornado itu plannya ngikut plannya Tornado. Tornado itu plannya kan juga kecil-kecil. Ini waktu untuk melepas plastik ini itu kapan? Ketika sudah mekar sempurna atau mekar sebagian? Jadi kalau nanti sudah mekar pertama yang paling ujung ya kita lepas. Oh, yang paling bawah ya? Paling bawah ini mekar. Itu baru dilepas plastiknya. Kita lepas. Oh ya. Wah, ini cocok untuk yang full sunflower juga sebenarnya itu. Kan ada juga yang di plastik itu di ujung apa? Ujung tunas ini. Tunas. Ada juga kan? Waktu musim penghujan. Ya. Tidak busuk. Tapi kalau melihara banyak kan ya repot juga sebenarnya. Ya memang kalau yang full sunflower sebenarnya tetap di pengendalian penyakit terutama untuk jamur bakteri di musim jamur dan bakteri. Kalau kita idealnya 3 kali hujan semprot fungi sama bakteri. Berarti kalau 3 hari berturut hujan itu boros kita. Harus pakai lem juga, perekat nggak? Perekat kita. Harus pakai perekat ya. Kalau nggak langsung hilang. Langsung hilang kita pakai perekat. Dan jenengan merawat antara yang ini dewasa ya dengan yang seedling seperti ini mungkin atau seperti yang di sana itu sama nggak untuk pemupukan dan pengobatan dan lain-lain? Kalau pemupukan kita beda. Kalau yang sudah agak besar biasanya kita menggunakan yang seimbang. NPK-nya seimbang. Kalau yang masih seedling kayak kecil yang sisi timur ini kita menggunakan N yang tinggi. Oh ya, berarti kalau yang dewasa yang seimbang. Yang masih seedling itu N yang tinggi. N yang tinggi, termasuk yang seperti ini masih remaja ini kita N-nya tinggi. Bisa banyak itu. Ini kan juga untuk teman-teman sahabat Haji Orchid yang mungkin memelihara anggrek tidak seluas di kebun ini bisa
bisa menggunakan metode pemupukan tadi ya Mas ya. Nggih. Oke. Bisa ditunjukkan yang istimewa yang lain selain ini, mungkin istimewa semua tapi mungkin yang lainnya Mas Hanung. Ada Kita lagi nggak? jarang yang bunga, mungkin ini Pak Bardilan, ini ada yang bunganya awet hampir 3 bulan lebih. Ini Kimberly Stray Blue ini. Kimberly Stray Blue. Stray Blue. Oh ini. Bunganya awet tuh. Ini. Nggih. Oh, Kimberly Stray Blue. Ceres. Oh, Stray Blue-nya kan spesies ya. Nggih. Kimberly-nya hybrid. Sudah hibrid. Ini 3 bulanan sudah. Sudah 3 bulanan itu. Masih anu ya, masih apa ya, kayak baru mekar gitu. Nggih. Awet ya. Nggih. Nah ini recommended juga ini yang pengen bunganya nggak ganti-ganti. Ini salah satunya adalah Kimberly Stray Blue. Nah. Yang di sana itu Budiono Lamtoro, yang ini Rahmasari. Ini ya. Itu Budiono Lamtoro, yang ini Rahmasari. Ya. Nanti silakan sahabat-sahabat Haji Orchid yang pengen kontak-kontak dengan Mas Hanung pemilik kebun, bisa dilihat di apa tadi Mas? Rumah anggrek kita. Rumah anggrek kita, atau nanti kontak personnya saya cantumkan di deskripsi ya. Nah, ini kontak ada sendiri. Satu mekar ini silangan Kusmiati Sutekno ini. Ya, Suteknonya kelihatan tanduknya. Kelihatan. Kusmiati dari siapanya nih ya, warna tuh ya. Kusmiatinya hampir enggak kelihatan, ini juga Kusmiati Sutekno Pak. Itu juga. Tapi ini sudah anu ya. Sudah mau layu ya. Cuma ini lebih besar, lebih gede bunganya. Kalau ini Mas, bagus ini. Itu silangannya Gupikuan, tapi Gupikuan dengan apa saya lupa itu. Oh, anak turun Gupikuan. Terus yang itu pink itu kayak capung Bali Farping. Oh betul ya. Oh hafal saya berarti. Capung Bali Farping juga ada di sini ya. Bukan hanya anggrek yang jelas ID-nya, tapi yang termasuk tidak begitu jelas. Nah ini wah ini kayak cendol dawet ini Mas. Ini Pak Bardilan, ini sebenarnya sudah kita buka ya. Wah. Ini Sunda Island Helix PB. Registernya Lila Kanari. Memang karena Sunda Island biasanya plannya subur-subur. Plannya iya bagus ini plannya. Bagus. Memang kenapa? Ini ada darah ini Sunda Island dari stratotesnya. Ada stratotes ya? Ada. Banyak anaknya. Ya, ini karena ini belum mekar, kita belum tahu ya varian bunganya yang sempurna seperti apa, tapi sudah kelihatan ini mentul-mentulnya banyak sekali. Ya nanti sahabat yang berkenan untuk atau pengen anggrek yang ini nanti bisa lebih lanjut hubungi Mas Hanung. Kalau ini Canary Gold apa? Canary Gold. Oh betul, Canary Gold ya. Saya juga kemarin sedang mekar tuh saya potong. Termasuk apa tuh Pak Bardilan? Nggih, awet ya. Hampir berapa ya, 3 bulanan ada itu. Awet sekali semuanya. Oke. Nah ini Mas Hanung, di sana saya melihat anggrek yang mekrok. Kita ke sana Mas. Nah ini loh. Ini dragon apa nopon? King Dragon. King Dragon ya. King Dragon Beauty itu. Ini kok ditutup terus eman-eman tuh? Nah, ini lupa tuh. Ini Pak Bardilan. Waduh, ini prosesi pembukaan jilbab anggrek ya. Wah ini, nah siapa yang enggak air liurnya keluar nih melihat anggrek ini? Aduh. Tapi ini apa tadi? Dragon ya? King Dragon. King Dragon. ID-nya. Wah ini, ayo. Ini saya yang bukan kaum hawa aja melihat ini kayak apa ya? Kesengsem bahasa Jawa nih. Memang kalau bulat-bulat itu ya, pesonanya King Dragon memang Pak Bardilan. Luar biasa. Luar biasa kalau King Dragon. Bunganya besar-besar. Ya. Ini ada yang lebih besar dari itu Pak Bardilan. Ini sebenarnya. King Dragon juga? Bukan. Ini Pink Big Flower. Bunganya satu telapak tangan ini. Kalau mekar. Dari Thailand impor ini. Kebetulan tinggal 2 saya koleksi ini Pink Big Flower. Pink Big Flower kayak ini. Pink Tapi Big Flower. Ini nggak tahu mau jadi nggak nih kira-kira anunya. Ini belum kita tutup, nanti kita bungkus dulu. Sudah pernah bunga itu ya? Sudah pernah besar, satu telapak tangan ini. Waduh. Apa tadi Pink Big Flower. Kalau coraknya dengan ini bagus mana? Corak
Tapi kalau bagus, kalau ini lebih ke pink ungu. pink ungu. Ya? Kalau itu kan cenderung di kuning. Tapi putih. modelnya sama, modelnya sama, cuma dia lebih besar, hampir satu kayak bulan lah. Kayak anggrek bulan putih itu. Tapi besar. Dari sisi pemeliharaan sama ya Mas ya? Sama. Oh, saya pernah punya mati. Sama. Ya memang untuk tipikal King Dragon, Nopon itu memang biasanya plannya kecil-kecil. Tapi kalau perawatan bagus ya bisa gemoy. Bisa gemoy, bisa besar. Nah, tergantung pada perawatan. Nah, ini plannya ke atas yang berbunga itu. Ini kemudian ada lagi sana tapi hampir layu. Besar. Yang bisa, nah itu juga yang lebih awal. Lebih besar. Dan dulunya juga sudah pernah berbunga juga nih ya. Itu termasuk rajin Pak Bardilan. Termasuk rajin. Hampir setengah tahun ini tidak pernah berhenti bunga. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau seperti itu tunas bawah tidak mau jalan. Karena konsentrasi bunga. Nah ini yang kenopnya pink big flower Pak Bardilan. Itu juga sama yang tadi ya. Ini kenopnya bodi. Oh iya. Bodi itu. Kenopnya tuh dengan jempol ya. ini. Itu pink big flower. Big flower. Wah, ini pupung masih ada 2 ini, silahkan sahabat. Yang mau konfirmasi silahkan nanti. King big flower tentu mungkin lebih luar biasa dari ini ya. Ini sudah luar biasa tapi itu lebih luar biasa lagi. Wah. Statement panjenengan tentang pemeliharaan anggrek baik yang rumahan ataupun yang pekebun bagaimana? Sebenarnya kunci keberhasilan perawatan anggrek itu sebenarnya di pengendalian tanaman, menurut saya pengendalian hama dan penyakit. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik meskipun tanpa pupuk yang banyak, insya Allah anggrek itu pertumbuhannya bagus Pak Bardilan. Oh begitu ya. Jadi istilahnya jangan sampai terlambat gitu ya. Jangan sampai anggrek sudah kena penyakit lah. Kalau sudah kena penyakit dipupuk seperti apapun ya harus penyakitnya sembuh dulu baru bertumbuh gitu ya. Bertumbuh. Jadi saya kira itu Pak Bardilan. Oke ya, terima kasih atasnya sahabat RJOC. Demikian ya kita berjumpa hari ini dan silahkan dilanjut untuk kalau ada yang berminat dengan Mas Hanung pemilik kebun anggrek gitu, rumah anggrek kita.